SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Dita Lufitasari dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga dan Instansi Pemerintah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi akuntansi ekuitas desa ataupun kelurahan. Oke, di materi pembelajaran sebelumnya sudah kita pelajari ya mengenai akuntansi aset, dan yang terakhir kita sudah belajar mengenai akuntansi kewajiban. Oke, ada yang masih ingat dengan kewajiban desa itu apa? Ya, kita review sedikit ya mengenai kewajiban desa itu apa. Kewajiban desa itu merupakan utang yang timbul akibat dari peristiwa masa lalu yang dilakukan oleh pemerintah desa yang penyelesaiannya di sini mengakibatkan adanya arus keluar dari sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah. Oke, jadi di sini pemerintah desa punya kewajiban nih untuk membayar utang-utangnya yang terjadi pada masa lalu. Oke, dari persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, kalian sudah mempelajari nih aset dan kewajiban itu seperti apa. Maka kurang satu, tinggal yang ekuitas akan kita pelajari bersama-sama pada video pembelajaran kali ini. Silahkan bisa disediakan alat tulis kalian dan bisa buat catatan di buku kalian masing-masing untuk mencatat materi-materi yang penting ataupun materi-materi yang masih kalian bingungkan sehingga nanti bisa kalian tanyakan. Oke, untuk materi akuntansi ekuitas, kita mulai dari pengertian ekuitas desa itu sendiri. Nah, ekuitas desa itu apa? Ekuitas desa di sini adalah kekayaan bersih pemerintah desa yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa. Oke, tadi sudah Ibu jelaskan ya di awal, ketika ada persamaan aset sama dengan kewajiban plus ekuitas, maka ekuitas di sini bisa dicari dengan cara kalian mengurangi aset dengan kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah desa. Oke, selanjutnya kita beralih menuju pencatatan ekuitas desa. Oke, pencatatan ekuitas desa itu seperti apa? Nah, di sini untuk setiap transaksi yang terkait dengan ekuitas desa akan dicatat dalam buku kas umum atau BKU yang dibantu dengan pembuatan buku ekuitas. Oke, buku kas umum sudah kita pelajari di materi sebelumnya, yaitu pada akuntansi aset, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat baik penerimaan maupun pengeluaran kas. Sedangkan buku ekuitas di sini itu apa? Buku ekuitas adalah buku yang digunakan untuk mencatat dana-dana ataupun dana hibah yang masuk ke desa. Jadi di sini model dari pemerintah desa itu ada banyak. Bisa dari dana alokasi desa ataupun jika pemerintah desa itu mendapatkan hibah, maka di sini modal dari pemerintah juga akan bertambah. Oke. Ini tampilan dari buku kas umum. Nah, buku kas umum di sini ada kop dari buku kas umum yang wajib kalian isi sebagai identitas dari desa tersebut, yaitu yang berisi nama desa, nama buku, di sini berarti buku kas umum, dan transaksinya itu terjadi untuk periode apa. Nah, pada buku kas umum di sini terdapat 9 kolom yang harus kalian isi. Yang pertama, kolom nomor, yang kedua, kolom tanggal, yang ketiga, kode rekening, yang keempat, uraian, yang kelima, penerimaan, yang keenam, kolom pengeluaran, dan yang ketujuh, kolom nomor bukti, yang kedelapan, kolom jumlah pengeluaran kumulatif, dan yang terakhir, kolom saldo. Kolom nomor kalian isikan nomor urut sesuai dengan transaksi yang terjadi. Kolom tanggal berarti kalian isi sesuai dengan transaksi yang ada. Kode rekening itu isi kode dari rekening yang akan digunakan sesuai dengan transaksi. Uraian silahkan kalian isi dengan keterangan dari transaksi tersebut. Nah, kolom penerimaan maupun kolom pengeluaran di sini berarti kalian memilih salah satu.
Apabila transaksi tersebut mempengaruhi kas bertambah, berarti kalian catat di sisi penerimaan. Apabila itu kas keluar, berarti kalian catat di sisi pengeluaran. Selanjutnya kolom nomor bukti, silahkan diisi untuk nomor bukti pada setiap transaksi, dan kolom jumlah pengeluaran kumulatif di sini khusus untuk kolom pengeluaran saja. Jadi bisa kalian isi dengan penjumlahan pada pengeluaran tanggal hari ini dengan tanggal berikutnya. Terus yang terakhir kolom saldo, berarti di sini untuk mengisi saldo dari kas. Selanjutnya ini tampilan buku ekuitas. Seperti buku kas umum, di buku ekuitas juga terdapat kop buku ekuitas yang berisi 4 kolom, yaitu kolom nomor, kolom tanggal, kolom uraian, dan kolom jumlah. Kolom nomor berisi nomor urut, diurutkan dari transaksi yang pertama kali terjadi. Kolom tanggal berarti berisi tanggal transaksi sesuai dengan transaksi sesungguhnya. Terus kolom uraian, kalian bisa isikan keterangan dari mana ekuitas desa itu bertambah. Kalau misalnya itu berasal dari dana alokasi dana desa, berarti kalian cukup tuliskan alokasi dana desa. Atau misalnya dia berasal dari dana hibah, kolom uraiannya berarti kalian bisa isi dana hibah. Nah, jumlahnya, kolom jumlah ini diisi dengan nominal yang masuk ke dalam desa atau nominal yang menambah ekuitas desa itu sebesar berapa. Disesuaikan dengan transaksi yang terjadi. Oke, selanjutnya kita beralih ke pencatatan ekuitas desa. Silahkan kalian perhatikan contoh transaksi di bawah ini. Pada tanggal 3 Januari 2018, pemerintah Desa Minareja menerima alokasi dana desa tahap 1 sebesar 40 juta rupiah. Buatlah pencatatan transaksi tersebut jika diketahui saldo awal kas yaitu senilai 10 juta rupiah dan saldo awal ekuitas senilai 60 juta rupiah. Sebelum kita mencatat transaksi tersebut, kita analisis terlebih dahulu dari transaksi yang ada. Dari transaksi tersebut, Desa Minareja itu menerima dana sebesar 40 juta. Hal ini berarti mengakibatkan kas dari Desa Minareja itu bertambah senilai 40 juta. Karena dana ini berasal dari alokasi dana desa, berarti di sini akan menambah ekuitas juga dari Desa Minareja. Jadi tadi kas bertambah 40 juta dan ekuitas juga bertambah senilai 40 juta rupiah. Oke, dari analisis tersebut berarti kita bisa menyimpulkan ada 2 buku yang harus kita gunakan untuk mencatat transaksi tersebut, yaitu buku kas umum dan yang satunya lagi buku ekuitas. Oke, pencatatannya akan seperti ini. Yang pertama, buku kas umum. Buku kas umum, ketika tadi diketahui saldo awal, maka kalian harus cantumkan terlebih dahulu saldo awalnya. Buku kas umum Desa Minareja untuk periode Januari 2018. Nomor urut 1, tanggal 1 Januari 2018, kalian isi pada kolom uraian yaitu saldo awal, dan langsung kalian isikan pada kolom saldo yaitu senilai 10 juta rupiah. Kemudian pada nomor urut 2 disesuaikan dengan transaksi yang terjadi yaitu pada tanggal 3 Januari 2018, yaitu berasal dari alokasi dana desa. Berarti di sini Desa Minareja menerima uang senilai 40 juta rupiah, maka kalian isi pada kolom penerimaan senilai 40 juta rupiah. Kemudian saldo berarti di sini akan bertambah dari 10 juta menjadi 50 juta, yaitu berasal dari saldo awal 10 juta rupiah ditambah dengan penerimaan senilai 40 juta rupiah. Maka saldo akhir dari kas Desa Minareja yaitu senilai 50 juta rupiah. Oke, selanjutnya buku yang kedua yang
yang harus kita buat yaitu buku ekuitas. Desa Minareja buku ekuitas untuk tahun 2018. Nomor urut 1, untuk tanggal 1 Januari 2018 kita tulis terlebih dahulu saldo awalnya yaitu senilai 60 juta rupiah. Nomor urut 2, pada tanggal 3 Januari 2018 uraiannya dana alokasi dana desa tahap 1 yaitu sejumlah 40 juta rupiah. Mohon diingat-ingat jika kolom jumlah itu bukan kolom saldo. Jadi di sini dituliskan berapa nominal yang masuk atau nominal yang akan menambah ataupun mengurangi dari ekuitas desa tersebut. Jadi kalian jumlahnya itu bukan kalian isi dengan nilai 100 juta, yaitu 60 ditambah 40, tetapi tetap 60 juta itu untuk saldo awal dan 40 juta itu untuk dana alokasi dana desa tahap 1. Oke, demikian materi mengenai ekuitas desa yang dapat Ibu sampaikan. Apabila dalam video pembelajaran kali ini banyak pertanyaan yang mau kalian tanyakan atau materi yang masih kalian bingungkan, silahkan bisa kalian tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai laporan keuangan pemerintah desa.